wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu. Sadaqa wa'dah. ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa hadir pagi ini dalam melaksanakan rangkaian salat Idul Adha. Hadirin kita pagi ini bersamaan dengan hadirnya jamaah haji yang sedang menyelesaikan manasik haji di tanah suci. Salawat beriring salam untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia serta para generasi penerus risalah dakwahnya hingga akhir zaman. Suasana pagi yang sakral dan firman ini seiring gema takbir, takmir, tahlil dan tasbih berkumandang sejak malam hingga pagi ini bahkan sampai hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Semoga bisa menggugah dan membangkitkan gairah dan semangat jihad dalam menjalankan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangannya. Di samping itu, Khatib berwasiat bahwa yang perlu diingat jika ingin menggapai hidup berbahagia, beruntung, selamat dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain kecuali dengan cara meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta jangan sekali-kali mati sebelum menjadi muslim sejati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pagi ini sekilas kita akan mencoba mengkonstruksi ulang dan mengulas singkat sosok Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya sebagai figur yang pantas dijadikan contoh suri tauladan atau model, karena dalam perjuangan mereka selalu mendapat cobaan atau ujian dari Allah yang begitu banyak, dan namun segala macam perintah Allah mereka laksanakan dengan ikhlas dan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Di antara sekian banyak ujian dan cobaan itu, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih atau mengorbankan putranya Ismail, adapun resikonya ternyata Nabi Ibrahim rela mengorbankannya, sementara Ismail pun menunjukkan kesediaan dan ketaatan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari ketaatan dan kepasrahan serta pengorbanan dengan cara menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meskipun dalam berbagai kesempatan setan selalu membujuk dan menggoda agar mengurungkan niat suci mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan tibas dari surga atas dasar niat ikhlas. Peristiwa tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang bentuk dialog antara ayah dan anak. Falamma balagha ma'as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu min sabirin.
Maka tak kala anak kecil sampai atau pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tidak ada sebuah amal perbuatan manusia pada hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, salah satu amal utama yang sangat cintai Allah Subhanahu wa taala, sangatlah wajar dalam kesempatan Idul Adha tahun ini kita akan kupas sebagai inti khutbah, karena dalam ibadah kurban mengandung berbagai keutamaan. Nabi telah menjanjikan keutamaan menyembelihan hewan kurban dengan sebutan bikulli sya'ratin hasanatan. Artinya, dari setiap helai bulu binatang kurban yang disembelih akan mendapatkan pahala atau kebaikan. Bahkan dengan berkurban akan menutup seseorang dari jilatan api. Biha nafsahu muhtahiban ajraha 'ala Allah kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban dengan baik dan rela hatinya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kurbannya akan menjadi penutup baginya dan jilatan api neraka. Begitu penting pelaksanaan kurban. Nabi menganjurkan sekurang-kurangnya setiap rumah muslim ada satu orang melaksanakan kurban, sebagaimana pesan beliau dalam sebuah hadis. Ya ayuhan nas, ala kulli ahli baiti fi kulli ammi adhiyah. Wahai sekalian manusia, upayakan bagi setiap rumah dalam setiap tahunnya ada yang berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pesan-pesan terbesar dari peringatan pelaksanaan rangkaian Idul Kurban yang sedang kita rayakan hari ini tentu bukan hanya sekedar memperingati peristiwa sejarah kemanusiaan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam saja, namun lebih dari itu untuk membangkitkan semangat dan kesadaran dalam jiwa kita yang harus siap berkorban untuk membahagiakan diri sendiri dan untuk orang lain. Kita harus siap menyongsongkan keberhasilan dan meningkatkan hidup dengan perjuangan dan pengorbanan. Pelaksanaan ibadah kurban hari ini sekurang-kurangnya ada 4 pesan utama yang dapat kita petik dan sejauh mana kita mampu melestarikannya dalam kesehari-harian sebagai intisari khutbah pagi ini. Pertama, pesan utama ibadah kurban adalah nilai tauhid sebagai perwujudan sebuah perjuangan monoteisme yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata ibadah kurban mengandung unsur tauhid, unsur ketauhidan dari aspek ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan jalan pengorbanan. Ismail telah mengajarkan kepada kita agar bertauhid yang benar. Nabi Ibrahim dan keluarganya mampu membebaskan dirinya dari penghambaan terhadap materi. Dalam hal ini, anak yang dicintainya menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Melalui pesanan ibadah kurban ini, mereka mampu memperlihatkan keimanan, ketundukan, dan ketaatan hanya kepada Allah pemilik alam semesta. Nabi Ibrahim berhasil melepaskan diri dari kelengketannya terhadap dunia, baik jasad, jiwa, hati, seluruhnya. Karena kelengketan terhadap dunia akan menjadi penghalang seseorang untuk melakukan pengorbanan, ketaatan maupun kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan Nabi Ibrahim kepada Allah terlihat dalam Al-Qur'an doanya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimin wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kuhadapkan mukaku berserta yang menjadikan langit dan bumi. Aku cenderung lagi berserah kepada Allah dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menentukan Allah. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukannya, dan dengan demikian aku ditugaskan dan aku adalah dari golongan orang-orang muslim. Nilai tauhid yang ada dalam kisah kurban dalam pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim
diperuntukkan hanya untuk Allah semata, tidak untuk selainnya. Kisah kurban ini menegaskan penyangkalan dan pelarangan melakukan ibadah kurban yang dilaksanakan untuk penyembahan selain Allah, seperti melakukan kurban yang diperuntukkan bagi sesuatu yang tidak menimpa, sesuatu yang tidak ditimpa bencana, atau melakukan kurban yang diperuntukkan bagi sesuatu yang akan mendatangkan manfaat, padahal yang dapat menimpa bencana dan mendatangkan manfaat hanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Bahkan ibadah yang seperti itu akan mendapatkan dosa dari apa yang telah diperbuat. Oleh karenanya kita melaksanakan ibadah kurban kita adanya keikhlasan, kita tumbuh dari lubuk hati yang dalam. Kurban diharapkan menumbuhkan dan mengasah rasa keikhlasan dalam agama, rasa keimanan bisa menumbuhkan. Maupun dalam meninggalkan larangannya. Keramaian dalam suasana susah atau bahkan yang tenang. Kita cintai. Ibrahim alaihissalam ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
apa Mbak? Pakai ati, Bu. Oh, Ati wortel bayam. dicampur ya. Kasih keju. Ati.